Corporate. Selamat bergabung di webinar dengan judul Menilik Tata Kelola Dunia Maritim dari Perspektif Penegak Hukum dan Kesempatan Berusaha. Nanti kita bahas di Indonesia ini seperti apa tata kelola hukum di dunia maritim Indonesia ini. Kemudian pada hari ini, Jumat, tanggal 12 Februari 2021, kali ini webinar ada 4 narasumber yang latar belakangnya berbeda, walaupun 3 diantaranya di hukum ya, tapi beda kompetensinya masing-masing. Saya harap nanti diskusi webinar ini akan membahas atau nanti di akhir acara bisa memberikan solusi ya, betapa tumpang tindihnya hukum di Indonesia ini khususnya di maritim. Pembicara pertama yaitu Kapten Yono. Beliau adalah praktisi maritim niaga khususnya. Beliau juga ketua IKKPNI. Selamat datang ke FUI. Kemudian yang kedua adalah Laksamana II TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto, STMH. Beliau adalah pengamat maritim. Ya, mungkin sudah kenal semua ya dengan Pak Ponto ini. Kemudian yang ketiga adalah Dr. T. Mangarana Sirait, SHMH CTI. Dia praktisi hukum, khususnya beliau kompetensi di ahli corporate crime. Kemudian yang terakhir adalah Dr. Rocky Marbun SHMH. Beliau juga praktisi hukum, kompetensinya di ahli hukum pidana. Beliau juga mungkin kalau dalam hukum ini beliau ini jago sastra hukum seperti itu. Kemudian saya sendiri adalah host di sini, akan guide acara ini dari pukul 14 sampai 17. Jadi kita punya waktu 3 jam. Nah, di acara nanti akan dipandu oleh moderator untuk memanage paparan narasumber serta tanya jawab dari peserta webinar ini. Baik, untuk acara yang pertama, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama kepercayaan dan masing-masing di tempatnya masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Mungkin selanjutnya langsung ke Pak Rocky ya. Ke Prof. Rocky. Monggo, Prof. Rocky. Baik. Terima kasih. Ya, oke, Dim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sudah 3:30 gitu ya. Dan salam sehat untuk semuanya. Salam hormat saya untuk Prof. Manap, Mas MM, Pak Jenderal Ponto, Cap Dwi, Mas Adi, dan kawan-kawan lainnya yang ada di webinar hari ini. Izinkan saya untuk share screen ya. Suara saya diterima dengan baik ya? Oke. Bisa diterima dengan baik. Baik. Agak pelan-pelan aja, Prof. Caranya. Siap. Tunggu sebentar. Untuk yang lain panelis, mohon dimatikan webcamnya supaya streamingnya lancar untuk Prof. Rocky supaya enak move-nya. Ya. Silakan Prof. Rocky. Ya, ini tunggu sebentar.
Oke. Dari panitia minta untuk saya menyampaikan mengenai penegakan hukum di dalam ruang lingkup maritim. Tapi hari ini tadi Prof. Manap sudah justru lebih detail dibanding saya gitu ya. Saya agak beruntung semalam itu menentukan sikap untuk tidak masuk ke dalam rangkaian peraturan perundang-undangan dari maritim. Ternyata Prof. Manap lebih dulu masuk gitu. Sehingga materi yang saya sampaikan hari ini insya Allah tidak benturan dengan materi yang disampaikan oleh Prof. Manap. Baik, hari ini saya coba sampaikan temanya adalah dominasi simbolik penegakan hukum, ya. Truth game dan Trinity of Power. Truth game ini permainan kebenaran, ya. Trinity of Power ini rangkaian dari kekuasaan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, ya, apa yang dimaksud dengan dominasi simbolik ini. Oke, kita mulai dari ajaran umum dulu, ya, dalam bidang hukum. Tadi sudah sempat disinggung, ya, mengenai pasal 1 ayat 3 konstitusi kita. Sudah jelas bahwa Indonesia itu berasaskan kepada negara hukum. Ya, ini agak sedikit teoritis nih ya, tapi saya coba untuk bicara ringkas sehingga tidak terlalu membosankan nantinya. Nah, asas negara hukum itu sendiri dibangun dengan 4 pilar. Ya, ini dalam konteks civil law. Kita Indonesia civil law, beda kalau Inggris, Amerika common law gitu ya. Walaupun saat ini sebenarnya dua konsep antara civil law dan common law mengenai negara hukum sudah sedikit membaur gitu ya. Tapi saya coba untuk konsen di apa 4 pilar itu? 4 pilar itu adalah pertama penghargaan terhadap hak asasi manusia, ya, yang kemudian di era modern dituangkan ke dalam deklarasi hak asasi manusia. Dan deklarasi hak asasi manusia itu memiliki turunan, ya, secara pokok, yaitu ICCPR tentang hak sipil dan politik, dan ACSCR tentang kultur, ekonomi, sosial, budaya, ya. Ini yang di nomor 2 inilah letaknya pembahasan mengenai kesempatan untuk berusaha, ya. Nah, kemudian pilar kedua adalah penyelenggaraan negara berdasarkan hukum. Nah, waktu Montesquieu awal pertama itu ketika mencetuskan ide ini, hukum itu masih dimaknai sebagai undang-undang, ya. Tapi di era modern itu sudah dimaknai bukan cuma undang-undang, tapi juga nilai-nilai kepatutan. Nah, dalam ilmu hukum, pilar kedua ini merupakan turunan dari nanti memunculkan yang kita kenal dengan asas legalitas, ya. Kalau orang pidana biasanya memahaminya hanya tiada pidana tanpa peraturan perundang-undangan, itu dianggap asas legalitas. Padahal asas legalitas itu sendiri sebenarnya memiliki makna aslinya, ya, memiliki makna pembatasan terhadap kekuasaan dalam menjalankan kekuasaannya. Itu makna asli dari legalitas. Kemudian pilar ketiga yaitu pemisahan kekuasaan. Nah, pemisahan kekuasaan ini dari asli dari Montesquieu, ya. Kita kenal dengan trias politika, ada legislatif, eksekutif, yudisial. Nanti kalau yang common law beda lagi itu. Yang common law terutama dari John Locke itu agak sedikit berbeda di yudisialnya. Kalau John Locke dia legislatif, eksekutif, federatif. Nah, kita menggunakan yang ini modelnya dari Montesquieu. Nah, pemaknaan dari pemisahan kekuasaan ini sebenarnya ada makna yang ingin disampaikan, ya, yang tidak tertulis di dalam buku-buku ajar, ya, tapi memiliki makna tersembunyi, yaitu siapa mengerjakan apa, ya. Itu makanya dilakukan pengorganisasian di situ. Kemudian makna yang lain adalah siapa mengawasi siapa, ya. Sehingga
kita Indonesia tidak menganut teras politika secara ketat, tapi kita juga menganut check and balancing system, ya, saling mengawasi. Nah, ironisnya di Indonesia paradigma ini berubah gitu ya, berubah menjadi siapa apa, gitu kan? Dan kemudian siapa ngerjain siapa gitu. Nah, ini masalahnya berubahnya ke situ tuh, ya. Dalam tataran praktek terjadinya tumpang tindih itu karena ya paradigmanya bergeser dari siapa ngerjain siapa nih. Nah, kemudian pilar yang terakhir adalah peradilan administrasi. Ya. Kalau dilihat secara tekstual, ya, secara tertulis memang seolah-olah kok peradilan cuma administrasi gitu ya. Tapi munculnya peradilan administrasi ini sebenarnya memunculkan makna bahwa negara itu ketika menjalankan kekuasaannya maka juga harus menyiapkan adanya upaya-upaya hukum, ya, upaya hukum terhadap kekuasaan yang sudah dilaksanakan, ya. Artinya ini merupakan hak dari masyarakat mengajukan keberatan ataupun gugatan kepada negara. Ya, ini panjang nanti pembahasannya di dalam perkuliahan tuh, satu semester nggak cukup sebenarnya, ya. Nah, tapi selain itu sebenarnya asas negara hukum ini rupanya juga memiliki interkoneksi dengan asas demokrasi, ya, sehingga nanti ada permasalahan mengenai siapa menempati posisi apa, gitu ya, di dalam konteks pemisahan kekuasaan. Oke, ini background dasarnya. Nah, saya masuk kemudian ke postulat penegakan hukum. Nah, di dalam postulat penegakan hukum, ya, dikatakan bahwa penegakan hukum itu merupakan upaya menyerasikan, ya, nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah atau norma dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai penjabaran tahap akhir. Suara hilang. Halo? Lanjut. Oke. Mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai penjabaran tahap akhir melalui diskresi aparat penegak hukum. Oke. Dari postulat ini ada beberapa kata kunci yang perlu kita dalami, ya. Pertama adalah ini, ya, upaya menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan ini. Ini apa sih maksudnya sebenarnya? Maksud dari kalimat ini adalah merupakan upaya penemuan hukum dalam bentuk penafsiran, ya. Sehingga orang hukum itu bergerak. Tadi benar kata Prof Manap, ya. Orang hukum itu akan selalu bergerak dari model penafsiran, ya, dari bagaimana mengenai norma, ya. Nah, kemudian pemaknaan norma itu akan diwujudkan dalam sikap tindak, ya, sikap tindak dari si pemegang hukum itu sendiri. Nah, sikap tindak ini adalah suatu perbuatan yang bagaimana mereka melakukan penafsiran. Ini banyak teorinya nih, ya, jadi nggak cuma satu teori, banyak teorinya. Sehingga ahli hukum tuh biasanya tidak seharusnya, ya, kalau saya sih tidak perlu saling menyalahkan ketika teori yang digunakan itu memang ada gitu, ya. Nah, sikap tindak tadi dalam melakukan penemuan hukum itu rupanya memang didasarkan kepada diskresi. Nanti saya jelaskan diskresi itu apa gitu. Kemudian diskresi yang digunakan oleh penegak hukum ketika melakukan penemuan hukum itu disebut sebagai suatu tindakan publik yang dapat dipaksakan melalui kekuasaan dan kekerasan, ya. Jadi kalau yang pertama ini Surono Sukanto yang mengatakan, tapi kalau yang kalimat terakhir ini J.A. Pontir yang mengatakan, dikutip oleh Bernard Arif Sidarta. Nah, penjelasan penemuan hukum ini juga menarik karena ada beberapa kata kunci di situ. Ya, ada terutama satu kata kunci yang utama, ya. Ini yang paling utama, yaitu adanya kekuasaan, ya. Ketika kata diskresi dan kata kekuasaan ini kita gabungkan, maka sebenarnya di dalam proses penegakan hukum, ya, itu terjadi permainan kekuasaan, ya, Trinity of Power. Apa sih isinya Trinity of Power? Isinya 3.
ya, kekuasaan, kewenangan, diskresi. Itu isi dari Trinity of Power. Oke. Kemudian saya masuk ke konsep Trinity of Power ini. Nah, yang menjadi permasalahan begini sebenarnya. Kalau dalam konteks penegakan hukum, khususnya hukum pidana, yang menjadi permasalahan adalah pengetahuan mengenai power, kekuasaan, itu memang tidak diajarkan di dalam hukum pidana, ya. Tapi diajarkan dalam hukum administrasi negara dan diajarkan dalam hukum tata negara. Nah, cuma bagi saya sebenarnya ketika kita... Pak, nggak kelihatan kedengaran suaranya. Halo? Halo? Dengar? Dengar, lanjut. Oke. Silakan Pak Rogi, dengar. Oke. Nah, jadi yang jadi permasalahan adalah penegak hukum ini, khususnya penegak hukum pidana, itu tidak punya pengetahuan yang cukup untuk memahami apa sih power itu, apa sih kekuasaan itu, gitu ya. Padahal sebenarnya kalau seorang sarjana hukum ketika dia mendeklar dirinya sebagai ahli hukum pidana, ya, ini logika dasar nih, sebagai sarjana hukum, toh dia juga memperoleh mata kuliah hukum administrasi negara, toh dia juga memperoleh mata kuliah hukum tata negara. Nah, tapi ketika menjadi penegak hukum, kemudian dalam melakukan penegak hukum seolah-olah lupa dengan konsep kekuasaan, ya, yang ada di dalam kurikulum Fakultas Hukum, dimaknai secara sewenang-wenang, ya. Nah, apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan itu bersumber dari konstitusi, ya. Ada yang berpendapat terbalik, kekuasaan dimasukkan ke dalam konstitusi, ya. Nah, kemudian kewenangan, ya. Kewenangan itu bersumber dari undang-undang, ya. Jadi setelah kekuasaan masuk dalam konstitusi, kemudian diturunkan ke dalam bentuk undang-undang, muncul istilahnya namanya kewenangan. Oke. Kemudian diskresi, ya. Diskresi itu sumbernya dari mana? Ya. Itu sumbernya dari AAUPB, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kalau sekarang lebih dikenal dengan istilah good government. Nah, kalau di Perdata mungkin Prof. Manap lebih dikenal dengan istilah good corporate government, ya. Oke, nah, apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Ya, saya terpaksa harus balik ke semester awal di kurikulum Fakultas Hukum. Kekuasaan itu artinya hak untuk berbuat, hak untuk tidak berbuat. Itu artinya kekuasaan. Nah, kemudian kewenangan, ya. Kewenangan itu dalam teori itu dibagi dua, ada kewenangan, ada wewenang, ya. Apa bedanya? Kewenangan itu utuh, wewenang itu adalah bagian-bagian dari kewenangan, ya. Jadi kalau misalnya begini, saya kasih pencerahan misalnya begini, Polri memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum, ya. Kewenangannya penegakan hukum. Nah, wewenangnya mana? Adalah melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penyitaan, itu wewenang-wewenang. Tapi secara keseluruhan disebut sebagai kewenangan, ya. Sehingga wewenang itu bagian dari kewenangan. Nah, konsep seperti ini aja kalau saya ngomong di depan penyidik, itu bisa muter kepalanya itu. Dia nggak begitu paham apa bedanya kewenangan atau wewenang. Seolah-olah kalau punya kewenangan tuh artinya punya kekuasaan. Itu beda lagi gitu. Pemaknaannya beda lagi. Nah, kewenangan atau wewenang itu isinya adalah hak dan kewajiban, ya. Artinya penegak hukum harus menggunakan logikanya untuk berpikir apakah ini hak atau apakah ini kewajiban yang dia lakukan. Tapi kalau kita beradu argumen dengan penegak hukum, pasti akan mengatakan ini wewenang. Nanti kalau saya tanya balik, itu wewenang atau kewenangan? Pokoknya ini hak saya, gitu kan? Nah, kalau itu hak, itu kekuasaan atau kewenangan? Nah, itu pasti melintir kepalanya itu, ya. Nggak akan paham sampai ke situ. Ini hanya dipahami oleh orang-orang HAN dan HTN biasanya, ya. Tapi ini perlu kita pahami dalam konteks penegakan hukum, sehingga kita tahu apakah suatu institusi itu dia memiliki kewenangan atau tidak memiliki kewenangan. Apa sifat kewenangannya? Kewenangannya atribusi atau mandat atau delegasi, ya. Karena dari masing-masing kewenangan itu punya pertanggungjawaban yang berbeda, ya. Nah, itu
dan juga punya punya mekanisme yang berbeda pada saat menerapkan. Oke. Nah, diskresi itu sendiri muncul itu dari konsep kewenangan, ya. Kenapa muncul diskresi? Karena para ahli hukum kita zaman dahulu itu menyadari bahwa asas legalitas itu selalu ditafsirkan secara rigid, ya, sehingga tidak mampu menjangkau perkembangan masyarakat. Oleh karena itulah pejabat publik diberikan diskresi ketika asas legalitas tidak mampu menyelesaikan persoalan konkret. Diberikan hak, ya, diberikan kewenangan bagi pejabat publik untuk memutuskan suatu peristiwa konkret yang ternyata tidak ada dalam pasalnya, ya. Tapi kalau ada dalam pasalnya tidak boleh pakai diskresi, ya, tidak boleh. Nah, itu awal munculnya diskresi. Oke. Nah, bagaimana dengan truth games, permainan kebenaran? Ini agak sedikit ya, bahwa kata kebenaran itu sendiri tidak muncul dari perasaan, ya. Berbeda dengan kata keadilan, berbeda dengan kata keindahan atau kesusilaan. Kata kebenaran itu selalu muncul dari logika, ya. Nah, logika itu perlu asupan, yaitu asupannya namanya pengetahuan atau ilmu juga bisa, gitu ya. Nah, pada akhirnya adalah ketika seseorang pejabat publik, tadi kan di awal saya katakan penemuan hukum itu merupakan otoritas publik, gitu ya. Ketika seseorang itu gagal dalam memahami Trinity of Power, dia punya kapital, punya modal, yaitu jabatannya, ya. Dia punya modal jabatannya untuk memproduksi pengetahuan. Artinya apa? Dia punya modal jabatan, pangkat, dan semacamnya untuk mencoba menafsirkan pasal-pasal yang ada, ya. Bahkan dalam pandangan saya, dia punya modal, ya, dia punya kekuasaan untuk membuat pasal sesuai kemauannya. Nah, itu menjadi bermasalah itu. Kenapa demikian? Kenapa bisa seperti itu? Karena dia berada di dalam arenanya, ya. Saya katakan seperti ini. Kalau saya datang ke kantor kepolisian, ya, misalnya saya minta, Pak, saya minta berkas pemeriksaan klien saya. Itu jawabannya akan berbeda dengan ketika saya datang ketemu penyidik di kedai kopi. Pasti berbeda itu model jawabannya. Yang di satu, dia berada dalam arenanya, dalam ranahnya, yaitu kepolisian, sehingga dia akan mengeluarkan bahasa sesuai yang dianut oleh institusi. Tapi kalau kita ketemu di kedai kopi, gitu ya, maka dia akan mengeluarkan bahasa yang kita mengerti. Arenanya arena kekuasaan dia. Nah, akibatnya apa? Antara kapital dengan arena ini menyatu dalam dirinya sebagai habitus. Prof. Marat tadi mengatakan sebagai budaya, gitu ya. Sebagai nilai-nilai yang diserap dalam dirinya bahwa inilah yang benar. Akhirnya apa? Akhirnya memunculkan doksa, ya, bukan dosa, ya, doksa. Doksa itu apa? Doksa itu begini. Saya kasih contoh salah satu doksa. Anak yang soleh itu pakai sarung. Nah, jadi kalau nggak pakai sarung dia nggak soleh. Mahasiswa yang rajin tuh pakai sepatu. Jadi kalau dia pakai sendal bukan mahasiswa yang rajin. Nah, doksa itu selalu dalam bentuk bahasa-bahasa yang kemudian ditanamkan, ya, di dalam benak para penegak hukum bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah yang benar. Dan mereka mempertahankan itu melalui Trinity of Power-nya. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya kebenaran itu hanya tertuju kepada satu elemen, yaitu kepentingan. Nah, kepentingan apa yang ada di balik tindakan penegak hukum ketika menafsirkan suatu pasal? Basisnya adalah kepentingan. Kepentingan ini bukan berarti buruk, ya. Saya tidak mengatakan bahwa kepentingan itu, saya pun sebagai dosen ketika mengajar kepada mahasiswa pasti punya kepentingan agar mahasiswa itu mampu menyerap apa yang saya ajarkan, kan gitu. Itu kepentingan juga. Tapi kan ada kepentingan yang positif. Nah, orang hukum itu jarang untuk melacak apa sih kepentingan yang dibalik itu, gitu.
Ya mungkin secara pragmatis akan mengatakan kepentingannya nggak lain adalah uang, ya. Bisa ada seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga lacaklah kepentingan ini dari segala macam instrumen yang mempengaruhi dia. Apa di balik itu? Baru kita bisa bantah apa keinginannya. Oke? Nah, akhirnya suatu dominasi simbolik itu akan membuat orang bergerak, bekerja, berpendapat, bahkan berpikir itu dia akan merasa selalu benar bahwa apa yang saya perbuat itu adalah benar. Contoh misalnya begini, saya mengajar di kelas gitu ya. Saya mengatakan bahwa anak-anak, hukum pidana itu adalah hukum yang menerapkan sanksi kepenjaraan. Kemudian ada mahasiswa yang menjawab, gitu ya. Pak, tapi menurut si X hukum pidana itu ini. Saya akan mengatakan dominasi simbolik saya akan saya keluarkan di situ. Jangan ikutin orang itu, salah itu. Ya. Bukunya salah, ikutin saya. Nah, ini juga masuk bagian dari kajian budaya hukum sebenarnya. Suatu ujaran, ya, atau tindak tuturan bahasa yang ditanamkan di setiap institusi sehingga selalu memandang bahwa perbuatannya itu adalah benar. Itu pertama. Terus kedua, akan selalu memandang bahwa saya tidak setuju tapi institusi saya yang menginginkan seperti itu, sehingga pasti benar. Nah, akibatnya apa? Ya, ini akibatnya, ya. Munculnya adalah egoisme sektoral. Ya, tadi akhirnya muncul siapa mengerjakan apa aja gitu ya, atau siapa ngerjain siapa gitu ya. Dia memandang dirinya berada di dalam suatu lingkungan yang sudah benar apa adanya, sehingga dia menolak pendapat-pendapat yang muncul di luar arenanya. Ya, coba nggak percaya ya, silakan habis diskusi ini kita bikin surat gitu ya, bikin pendapat hukum, coba kirim ke persoalan konkret yang tadi terjadi. Ya. Itu pasti ada penolakan besar-besaran itu. Ya. Karena kepentingannya terganggu ntar. Nah, kepentingannya nanti silakan dilacak. Ya. Mungkin itu dari saya sebagai pemantik diskusi ya, dari teman-teman. Kita bisa perdalam nanti dalam diskusi. Sekian dan terima kasih.